bangunan. Pemilik bangunan ini adalah Huda Abdurrahman, pria berusia 47 tahun. Dugaan kuat, Huda sudah menjalankan bisnisnya sejak 3 tahun silam. Kepada tim menyingkap tabir, Huda mengakui jika air zam-zam palsu yang ia produksi disalurkan ke sejumlah tempat seperti Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Siapakah Huda dan apa perannya dalam kasus pemalsuan air zam-zam ini? Ngoplosnya satu blong itu kurang lebih 1000 liter, saya kasih 12-13 galon yang original. Huda Abdurrahman alias Huda adalah pemilik pabrik air zam-zam palsu di wilayah Batang, Jawa Tengah. Huda merupakan bekas tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Pengakuannya kepada polisi, ia baru beroperasi selama 1 tahun. Keuntungan yang diperolehnya sebesar 250 juta rupiah. Kepada tim menyingkap tabir TV One, Huda buka-bukaan menyoal bisnis penipuannya. Itu bukan zam-zam palsu, Mbak. Itu zam-zam oplosan tertulis jelas. Kalau yang namanya palsu, barang palsu tapi tidak ada tulisannya. Punya saya ada tulisannya semua. Yang 60 dus itu dibuka ada tulisannya komposisi dan keterangan zam-zam original, bawahnya plus water mineral. Huda masih saja berkelit. Ia menolak jika air zam-zam buatannya dibilang palsu. Ngoplosnya satu blong itu kurang lebih 1000 liter, saya kasih 12-13 galon yang original. Menurut Huda, ide untuk melakukan aksi tipu-tipu air zam-zam diperoleh saat mengetahui harga air zam-zam original di pasaran sangat mahal. Saya tulis juga di dusnya maupun tiap satu kemasan saya tulis semua, supaya pembeli tidak tertipu bahwa yang asli 40.000, bahwa yang komposisi 15.000, toko jual 20, yang 40.000 toko jual 45, 50. Jadi saya jual tuh 2 varian, yang original dengan yang komposisi. Selain Huda, satu tersangka lainnya bernama Talib. Ia merupakan pemilik pabrik air zam-zam palsu di Mijen, Semarang. Talib berusia 57 tahun. Ia juga mantan tenaga kerja Indonesia. Keduanya masih mempunyai hubungan saudara. Talib mengaku sudah 4 tahun berbisnis air zam-zam palsu. Untuk usaha air zam-zam dari 2009. Karena sudah tidak ada air zam-zam dari sana yang masuk ke Indonesia, jadi saya punya ide itu, kenapa tidak saya memasukkan ininya aja, kemasannya aja. Dan bagaimana proses pembuatan air zam-zam palsu buatan Talib? Kalau air itu semua dari dalam tanah, Bu. Karena itu kedalaman yang sudah saya ukurkan, memenuhi target kebersihannya dan sterilnya, baru saya filterkan. Seperti halnya air isi ulang gitu. Di musim haji, Talib biasa mengirimkan 1.800 karton air zam-zam palsu ukuran 10 liter. Keuntungannya bisa mencapai 430 juta rupiah per musim haji. Saya tidak mengatakan itu air asli atau air palsu. Kalau air palsu orang nggak mau beli, karena orang-orang itu sudah biasa beli dari saya dengan mestinya air asli, jadi saya tidak perlu saya bicara. Dia nanyakan ada air nggak? Ada.
saya kirim gitu aja. Cuman kemasan yang saya palsukan tadinya. Akibat perbuatannya, Thalib dan Huda dijerat Undang-Undang Perindustrian serta Pasal Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terbongkarnya sindikat pembuat air zam-zam palsu di Jawa Tengah berawal dari kecurigaan akan mudahnya memperoleh air zam-zam dalam waktu singkat dan cepat. Awalnya mencari air zam-zam untuk oleh-oleh, awalnya dari sana. Kemudian anggota ini mencari di tempat-tempat oleh-oleh haji, umroh gitu. Kemudian timbul kecurigaan manakala yang menjual ini bisa menyiapkan cukup banyak dalam waktu yang singkat. Ternyata dia memproduksi sendiri air zam-zam yang katanya air zam-zam, tapi ternyata bukan dari air zam-zam, sama sekali bukan. Hanya kemasannya saja seperti air zam-zam. Inilah sejumlah barang bukti yang berhasil disita dari 2 lokasi tempat pembuatan air zam-zam palsu. Tampak beberapa jenis air zam-zam palsu berbagai ukuran dan sejumlah alat produksi. Tabung ini misalnya berfungsi sebagai filter dari air tanah. Kemudian dialirkan lagi ke dalam bak atau drum, dimasukkan ke dalam galon. Usai dimasukkan ke dalam galon, kemudian dikemas dengan menggunakan alat pressing plastik. Kemasan plastik juga tersedia dalam beberapa jenis dan warna, menyerupai kemasan yang asli dari Arab Saudi. Kemudian ada alat pencetak logo pada jerigen, agar logo yang timbul pada jerigen menyerupai cetakan air zam-zam asli pada umumnya. Berikut ini adalah daftar harga antara air zam-zam asli dengan air zam-zam palsu. Yang menjadi masalah dan tentu ini tidak dibenarkan baik itu secara perundangan maupun juga secara syar'i menipu. Kemasan air zam-zam asli dibuat beraneka ragam. Ada kemasan botol kecil dengan muatan 330 ml seharga Rp10.000. Kemasan 1 liter dibanderol Rp30.000, 5 liter Rp150.000, sedangkan 10 liter dihargai Rp300.000. Menurut Komisaris Besar Polisi Joko Purbo Hadijoyo, membedakan kemasan air zam-zam asli dengan palsu sangatlah sulit. Dari kemasan kita sulit ya untuk membedakannya. Yang jelas kita akan lakukan uji laboratorium terkait dengan air yang ini. Tapi jelas-jelas hasil penyelidikan kita tidak perlu kita cek saja karena memang langsung diambil dari air tanah. Sehingga sudah pasti itu bukan air zam-zam. Untuk menguji keaslian air zam-zam, harus diuji menggunakan alat total dissolved solid untuk mengecek kandungan kadarnya. Air zam-zam yang bisa dikatakan asli memiliki kadar di bawah 500 serta di bawah 400 TDS. Sementara air zam-zam palsu kadarnya antara 350 sampai 400 TDS. Pedagang serta pembeli oleh-oleh khas Tanah Suci menjadi resah dengan terungkapnya kasus ini. Di Jakarta, sentra penjualan oleh-oleh khas Tanah Suci berada di Pasar Tanah Abang.
Khusus galon itu saya beli dari importir langsung. Biasanya saya beli 1.000 galon, 2.000 galon. Tergantung masuknya berapa banyak saya biasa beli. Karena saya nanti kemas ada per liter, 300 mili sama 5 liter. Dikemas lagi. Jadi 5 liter ke bawah itu kemasan Indonesia. Di atas itu untuk khusus 10 liter memang dari sana langsung. Terbongkarnya pabrik air zam-zam palsu di Jawa Tengah membuat khawatir sejumlah pengelola biro perjalanan haji dan umroh. Mereka khawatir sejumlah jamaah ragu akan keaslian air zam-zam yang dibawanya. Saat ini air zam-zam untuk jamaah yang melaksanakan haji atau umroh itu kan dibatasi. Hanya satu galon ini isinya 10 liter ya. Dan jamaah pun tidak usah mempersiapkan sendiri di sana. Nah, ini sudah dikelola sama agent, sama travel gitu kan. Dari sisi yang lain sih menurut saya mungkin bisa dilihat dari sisi konsep pengiriman ya, konsep pengiriman gitu. Karena biasanya pengiriman yang asli itu menggunakan label dari Saudi gitu kan, label Saudi Airlines atau label dari maskapai penerbangannya gitu kan. Contohnya mereka sudah ada label Jeddah Jakarta gitu kan, itu sudah ada seperti itu. Menyoal kasus pemalsuan air zam-zam yang telah menipu umat ini, Sekretaris Fatwa MUI angkat bicara. Kita sendiri meminum air zam-zam kemudian campur air biasa kan nggak ada masalah. Yang menjadi masalah dan tentu ini tidak dibenarkan baik itu secara perundangan maupun juga secara syar'i, menipu dan kemudian melakukan pemalsuan. Air zam-zam yang dipalsukan, licik dan begitu teganya pelaku pemalsuan ini menjalankan roda bisnis penipuannya. Semoga ke depannya tidak ada lagi kasus pemalsuan semacam ini.